Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Alhamdulillah, syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita berbagai anugerah yang tak dapat kita bilang, hitung. Dan pagi ini alhamdulillah Allah bangunkan kita sehat afiat, walaupun tadi kita tengok suara air bercurah-curah. Alhamdulillah, selesai saja azan ataupun salat, air itu berhenti. Jadi bayangkanlah seandainya kita tadi takut dengan air dan kita menghindar daripada melakukan apa yang Allah perintahkan, sesungguhnya ketakutan kita itu tersilap. Sebab Allah Subhanahu wa taala dia ada, akan sentiasa ada, tapi yang lain itu dia sekejap saja. Dan suara itu sudah tenang. Alhamdulillah, kita diuji sekejap saja. Pagi ini kita belajar insya-Allah buka surah Al-Imran ayat 185. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور صدق الله العظيم. Pendek jadi mudah kita untuk mengingatnya. Hafalkan. Nanti kalau sudah hafal, tambah lagi ayat berikutnya. Supaya kita menyadari akan hakikat yang kita sedang berada di dalam hakikat tersebut. Apa yang Allah nak beritahu dengan ayat ini? Kullu nafsin, kullu artinya tiap-tiap, nafsin jiwa, diri, atau yang bernafas. Dha'iqatul maut. Dha'iqatun artinya merasakan. Dhaqa yadhuqu, dhauqan, dha'iqun, dha'iqatun.
artinya merasakan al-maut, mati. Jadi sekarang ini kita bernapas, masih ada roh, kita dikatakan hidup. Tapi kehidupan ini akan berakhir. Itu hakikat yang kita jadi jangan terkejut. Jadi kalau orang mati dia terkejut, maknanya dia tidak, seakan dia tidak pernah tahu, dia beri berita daripada Allah bahawa setiap yang hidup akan mati. Jadi jangan terkejut. Lalu kenapa orang terkejut atau menghindar? Allah Subhanahu wa taala juga mengingatkan, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, dia akan menjumpai kamu. Jadi kita tidak boleh menghindar. Atau kita melupakannya. Kita tidak dapat melupakannya. Sebab para sahabat radhiyallahu anhum justru malah mengingatinya, dan perintah Rasulullah SAW juga aktsiru min dzikri hadhimil ladzat. Rasulullah perintahkan banyakkan mengingati hadhimil ladzat, peristiwa yang memisahkan kita dengan kelazatan yang sentiasa kita rasakan. Apa? Itulah mati. Dan Rasulullah SAW juga mengingatkan kita, cukuplah kematian itu menjadi peringatan untuk kalian. Jadi kita tidak dapat lari. Lalu apa? Kita disuruh dengan kita mengingatinya, apa yang patut kita buat setelah kita tahu bahawa kehidupan ini akan berakhir. Dan bagaimana kehidupan ataupun apa yang akan berlaku selepas kematian nanti. Sebab Allah Subhanahu wa taala menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji, untuk mencari, mencari tahu, supaya kita sendiri tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala nak kita tahu, yaitu liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan ini menjadi hujah kepada manusia, siapa yang paling baik di antara kalian amalnya. Jadi ada orang yang hidup dan dia tidak pernah berpikir akan hal ini. Jadi kehidupannya itu seakan kosong. Lalu dikejutkan. Masya Allah. Alhamdulillah, anaknya kita Allah beri sehat dengan wabak yang kita semua berada di dalamnya. Wabak apa? Pandemik corona ini membuat semua orang ialah stres, sebab seakan-akan musuh itu ada di sekitar kita tapi kita tidak nampak, dan kita sedang berjuang untuk menang melawan musuh yang kita tidak nampak. Begitulah di sebalik kehidupan ini ada kematian, dan kematian itu adalah awal kehidupan, kehidupan yang sebenar. Liyabluwakum alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan kematian kemudian kehidupan. Di sebalik kematian itu ada kehidupan yang lebih luas lagi.
Ha? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Apa yang Allah nak beritahu? Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan sungguh hanyalah tuwaffawna akan disempurnakan. Apa yang akan disempurnakan? Ujurakum, pahala amal-amal kalian. Jadi kita hidup, kita beribadah, dan tidak semua yang kita harap ini berlaku di dunia. Ada yang baik tapi dia tidak mendapatkan apa yang kalau kita perhatikan ada orang yang jahat, dia dapatnya pula lain. Ada orang yang sungguh-sungguh, ada orang yang melakukan kebaikan, keburukan. Itu berlaku di dunia. Kadang-kadang kita melihatnya seakan tiada keadilan. Tetapi Allah nak beritahu, nanti pada hari kiamat semua yang kita nampak di dunia ini seakan tidak adil, tetapi itulah keadilan Allah, semuanya akan disempurnakan. Jadi yang belajar susah, ganjarannya ada. Sebab kalau kita tengok dua orang remaja, yang satu dia main saja nampak hidupnya senang, yang satu lagi belajar saja, duduk di madrasah, nampaknya susah. Tapi sebenarnya nanti berbeza, masing-masing itu berbeza. Semuanya akan mendapatkan balasan yang sempurna daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Artinya ada kehidupan dunia, ada kehidupan akhirat. Dan kehidupan akhirat itu merupakan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia susah untuk mendapatkan keadilan, tetapi Allah akan penuhi di akhirat keadilan tersebut. Faman zuhziha, maka barang siapa dijauhkan anin nar, dari neraka. Nar itu api, daripada siksa api neraka. Wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam syurga. Faqad faz, maka sungguh telah beruntunglah ia. Jadi perjalanan hidup di dunia, kemudian mati, kemudian di sana ada dua keadaan, surga ataupun neraka. Itu saja. Tidak ada yang ketiga. Cuma ada kalau orang melaksanakan kehidupan ini, kemudian nanti ditimbang amal baiknya dengan amal jahatnya seimbang, itu dia akan berada di satu tempat. Dia berada di tempat tengah-tengah, dia tengok orang syurga nikmat, jadi dia minta, ya Allah masukkanlah ke dalam syurga. Dia tengok neraka penuh dengan kesusahan, dia mengharap pada Allah janganlah masukkan ke neraka. Dan akhirnya dia akan masuk juga ke dalam syurga, sebab ada keimanan dan ada amal-amal yang baik. Tapi ketika itu seimbang di tengah-tengah, akhirnya dia masuk juga. Tapi nak tunggu
Sampai dia masuk ke syurga tu berapa lama? Keadaan di sana bandingannya dengan keadaan di dunia ini, satu hari di sana adalah 1000 tahun di dunia. Ketika itulah terasa penyesalannya. Terbayang bahwa ketika di dunia cuma berapa jam saja kita hidup. Ya, kalau 1000 tahun adalah 24 jam. Jadi kalau kita ini, tanyalah diri masing-masing nak berapa tahun hidup. Kalau dah masuk 60 tahun, tanyalah yang 60 tahun. Pukul 3 dah bangun dah. Jadi dia punya alat yang ada di tubuh itu tak boleh nak panjang lagi tidur. Makan tak dapat lagi banyak. Sikit saja dah kenyang dah. Apa-apa pun maknanya dah berkurang. Nikmat tu sudah berkurang. Jadi kalaulah kita tidak mempunyai cita-cita di tempat yang berkekalan disebabkan kehidupan di dunia, maknanya rugi. Jadi terbayang betapa ruginya. Kenapa dulu di dunia itu padahal tidak lama pun, sekejap aja. Macam kalau kita belajar ini susah belajar. Ada pepatah Arab dia kata, man lam yadhuq dhullat ta'allumi sa'atan tazarra'a dhullal jahli tula hayatihi. Siapa yang tidak mau merasakan susahnya belajar sesaat, itu istilahnya. Jadi belajar ni tidak lama. Cuma kita hari-hari tengok macam lama aja. Tidak. Jadi pepatah Arab, siapa yang tidak mau belajar, susah merasakan, siapa yang tidak mau merasakan susahnya belajar sesaat, maka dia akan merasakan hinanya dalam keadaan bodoh sepanjang hayat. Susahnya berada di dalam kehinaan disebabkan kebodohan sepanjang hayat. Jadi kalau hidup panjang baru menyesal, kenapalah dulu padahal belajar tak lama pun. Begitu juga kehidupan akhirat dengan dunia. Dia melihat ke dunia padahal dulu di dunia tak lama pun. 1 jam, 1 jam setengah, 2 jam. Ketika di akhirat hidup panjang baru menyesal, kenapalah dulu tak sabar. Jadi selepas kematian ada kebangkitan, ada liyamizallahu al-khabitha minat tayyib. Ada penyaringan mana yang baik, mana yang tidak baik. Pernah tengok syarikat yang menjual telur? Jadi telur tu daripada ladang tu masuk, nanti ada grade grade A, grade B, grade C, yang ini mahal sikit. Jadi nanti kita pun tidak tahu grade mana. Tapi bukan macam telur lah. Grade mana kita? Tengok telitinya nanti masuk mana. Jadi akan ada 2 golongan. Ada yang masuk neraka, ada yang masuk syurga. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Faizun itu sama dengan perkataan faqad faz. Faizun itu dia ismul fa'il, faz fi'il. Kenapa masa depan menggunakan perkataan faz, maknanya fi'lun madhi, menandakan ianya satu kepastian. Pasti beruntung orang-orang yang beriman. Qad aflahal mu'minun. Padahal ianya berita yang akan datang.
Selalunya yang akan datang menggunakan mudhari', tapi ini menggunakan past tense, madhi, menandakan bahwa janji Allah yang akan didapat oleh orang-orang yang beriman itu pasti. Jadi jangan ragu. Kita tengok lagi. Jadi siapa yang dijauhkan daripada neraka, maknanya ada yang masuk neraka dan dimasukkan ke dalam surga, ada yang masuk surga. Jadi siapa yang masuk ke dalam surga, maka beruntungnya dia. Sungguh beruntung dia. Dia apabila bercakap surga dan neraka ini, kita bawalah kehidupan ke dunia. Biasanya ciri-ciri orang yang masuk surga, yang masuk neraka itu macam mana? Ciri-cirinya yang masuk surga, orang yang taat kepada Allah. Yang masuk neraka adalah orang yang tidak mau mengikut apa yang Allah ajak mereka untuk ikut. Itu saja. Jadi kalau orang-orang yang tidak mau mengikut Allah Subhanahu wa taala, misalnya dia mengatakan dia nak bebas, dia nak merdeka. Sebenarnya dia bukan merdeka. Dia dibelenggu oleh nafsunya sendiri. Dia dibelenggu oleh keinginan-keinginan yang membelakangi keinginan Allah. Jadi orang-orang yang terbelenggu inilah nanti di akhirat akan terbelenggu. Sedangkan orang-orang yang mengikuti apa yang Allah kehendaki, mereka akan masuk surga dan mereka merdeka di sana. Jadi orang yang mengikuti Allah Subhanahu wa taala di dunia, pada hakikatnya mereka itulah orang yang merdeka. Nah, ini pergi ke merdeka. Mengapa? Sebab ketika kita patuh dengan Allah, kepatuhan kita itu bukan untuk Allah. Ketika kita beribadah kepada Allah, ibadah kita bukan kembali manfaatnya kepada Allah, tidak. Tetapi kembali manfaatnya kepada kita. Jadi orang yang taat kepada Allah, beribadah kepada Allah, itulah orang yang merdeka. Artinya tidak ada siapa yang boleh membelenggunya untuk dia mendapatkan kenikmatan yang sebenarnya di sisi Allah. Itulah namanya kemerdekaan. Banyak yang silap. Dia kata kalau saya ikut ajaran Islam saya tidak bebas. Kalau saya duduk madrasah saya tidak bebas. Kalau saya mengambil bidang jadi ustaz, nanti saya mati di atas sejadah, dia kata. Saya tidak bebas. Mananya saya terbelenggu, mananya saya tidak merdeka. Padahal apa kemerdekaan itu? Kemerdekaan adalah kebebasan kita untuk mendapatkan apa yang kita nak. Semua hakikatnya nak syurga. Kalaupun Allah memberi peraturan, sebenarnya Allah membimbing kita supaya kita mendapatkan apa yang kita nak. Itu. Jadi jangan silap. Sejak daripada di alam roh, Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Nanti boleh rujuk dalam surah Al-A'raf, surah 7 ayat 172. Wa id akhadha rabbuka min bani Adam zurriyatahum min zuhurihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna. Ingatlah ketika Allah mengambil persaksian daripada zuriat Adam, daripada tulang belakang mereka, dan bertanyakan,
adakah aku ini Tuhanmu, penciptamu, yang memberimu rezeki, yang memberimu segala apa yang kamu perlukan, yang mendidikmu, yang memeliharamu? Ketika itu semua manusia menjawab apa? Qalu bala, betul. Tengok. Supaya kita ini nanti di akhirat apa istilahnya, tidak dapat mengatakan kami dulu tidak ada yang ingatkan. Jangan, tak ada. Dah diingatkan. Kemudian lahir ke dunia. Rasulullah beritahu ketika kita lahir ke dunia, yuladu alal fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam bersih. Kalau dia berubah daripada Islam kepada Yahudi, Nasrani, itu disebabkan lingkungan yang terdekat yang mempengaruhinya sehingga dia lupa kepada keasliannya. Kalau nanti dia dah lama, dia sedar balik, dia balik lagi, dia kata dia bukan, dia masuk Islam kembali kepada fitrahnya. Diingatkan. Selepas itu apa? Diingatkan lagi, Allah turunkan Islam untuk memandu supaya keadaan fitrahnya terjaga terus. Allah bagi tahu, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini aku sempurnakan nikmat untukmu. Aku cukupkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum, aku sempurnakan agamamu. Aku cukupkan nikmatku untukmu dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Jadi diberi hidayah kita. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah Alkitab, Quran, yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi dibimbing kita daripada alam roh keluar dalam keadaan fitrah, diturunkan Islam. Tujuannya supaya kita ini dapat mencapai apa yang kita inginkan, syurga. Jadi kalau Allah suruh kita begini, bukan untuk kepentingan Allah, untuk kepentingan kita. Tidak ada. Semua itu membelenggu kita, justru menyedarkan kita supaya kita ini merdeka. Kalau kita lari daripada Allah, lalu kita mengikuti yang lain, itu maknanya kita terbelenggu dengan yang lain yang kita ikuti. Oleh itu Allah turunkan lagi apa peringatan? Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Wahai orang-orang yang beriman, masuk kamu ke dalam Islam keseluruhannya. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Dan jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan. Karena syaitan inilah yang menghalang untuk kita mendapatkan apa yang kita mau, yang Allah mau bagi kita. Sebab Allah ni Maha Penyayang. Bukan di dunia saja Allah bagi keperluan kita, tapi Allah sediakan lagi di akhirat, surga. Syaitan tidak mau. Dia minta kepada Allah supaya ditangguhkan. Apa? Dia nak cari sebanyak mungkin daripada manusia, ikut dia, supaya nanti sama-sama di neraka. Tengok kemerdekaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan untuk kita. Tapi banyak orang tidak sedar, jadi dia kata dia nak cari kemerdekaan, lari daripada apa yang Allah Subhanahu wa taala sediakan. Sebenarnya bukan kemerdekaan. Dibelenggu oleh syaitan, dia tidak sedar. Dan syaitan itu innahu lakum aduwwun mubin. Dan dia adalah musuh nyata bagi kamu. Ini yang banyak yang tidak sedar. Nanti di akhirat itu barulah orang sedar, baru orang itu yakin. Tapi dah terlambat. Ini surah Al-Imran ya. Coba tengok ayat 91.
Ayat 91 surah Al-Imran. Ada jumpa? Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dan sampai dia mati masih juga kufur. Dia mati dalam keadaan kufur, maknanya apa? Tempatnya nanti neraka. Tapi yang nak diberitahu di sini apa? Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau ibtada bih. Ketika masuk dalam neraka, maka tidak akan diterima daripadanya. Berapa disebut di situ? Mahar untuk keluar. Dia sanggup untuk emas sepenuh bumi, tapi tidak diterima. Ini kan sindiran, mana ada orang mati bawa emas? Tak ada. Artinya kalaupun dia memiliki emas sepenuh bumi, dia tidak akan diterima untuk dijadikan tebusan supaya dirinya keluar daripada neraka. Jadi orang-orang yang masuk syurga itu macam mana miskin di dunia ini, dia kaya. Sebab nak beli syurga itu mahal. 6.30 kita berhenti. InsyaAllah. Nanti boleh pakai kereta pergi atas. Boleh faham? Jadi kalian ni jaga saja sampai syurga, kaya. Yang cari siang malam tapi dengan kekufuran, banyak mana pun dia tidak akan dapat menembus dirinya dan Allah tidak akan terima. Jadi tenang saja. Kemudian kita tengok dalam surah Al-Maidah, coba 36. Surah Al-Maidah ayat ada jumpa? Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'a wa mislahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamah ma tuqbila minhum wa lahum adzabun alim. Apa itu? Sesungguhnya orang-orang yang kufur, maknanya tidak mau ikut apa yang diserukan oleh Allah, seandainya bagi mereka harta sepenuh bumi dan diberi seperti itu lagi 2 kali sepenuh bumi, wa mislahu ma'ahu, dan seperti itu bersamanya, agar dapat menebus diri dengannya daripada siksa pada hari kiamat, maka tidak akan diterima daripada mereka. Dan bagi mereka apa? Azab yang pedih. Ini membayangkan bahwa kalau dapat syurga itu nilainya tidak dapat diukur dengan jumlah dunia banyak macam manapun. Dan orang yang mempunyai dunia banyak macam manapun, yang tidak dapat mereka capai, tapi akhirnya tidak masuk syurga, itu tidak ada apa-apanya, tidak ada nilai.
Jadi beradalah di dalam jalan Allah. Beradalah di dalam amal-amal yang saleh. Maka itu merupakan satu kekayaan, satu kejayaan. Jadi kalau keimanan itu ada pada diri kita masing-masing, itu yang dikatakan seseorang mempunyai izzah. Walaupun secara zahirnya dia tidak ada apa-apa, tapi izzahnya itu apa izzah? Rasa mulia. Apa yang membanggakan dia? Sebab dia mempunyai keyakinan Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan cita-citanya adalah mendapat husnul khatimah. Itu kekayaan yang tidak ada bandingannya. Karena banyak macam manapun dunia yang didapat oleh seseorang tapi tidak masuk syurga, itu tidak ada apa-apa nilai. Itulah dunia bandingannya dengan syurga. Seandainya dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah, maka Allah tidak akan bagi makan minum kepada orang-orang yang kufur dengannya. Kalaulah dunia di sisi Allah ada nilai, orang-orang yang derhaka tidak akan dibagi makan minum. Tapi mereka derhaka dibagi juga, sebab memang tidak ada nilai. Jadi mudah-mudahan ini menjadi kekuatan untuk kita terus istiqamah, untuk terus kita taat kepada Allah, untuk terus berjuang. Yang kadang-kadang setan kata, kau ni muda-muda duduk kat sini untuk apa? Dia kata, di luar sana kau boleh bebas. Jawab, bukan bebas tu namanya, terbelenggu. Justru aku di sini bebas, sebab aku nak mendapatkan apa yang aku inginkan. Itu satu pesanan. Mudah-mudahan kita mempunyai keyakinan untuk terus bersabar, dan ketahuilah dunia ini tak lama, sekejap aja. InsyaAllah kita jumpa lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.